Sebuah peristiwa politik yang jarang terjadi dalam sejarah Republik. Presiden ke-8 Indonesia Prabowo Subianto di depan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut gajah bukan sekadar lambang partai, melainkan lambang perlawanan dan perlindungan satwa dari kepunahan. Ia menyatakan telah menyerahkan 90.000 hektar lahan HTI di Takengon, Aceh untuk perlindungan gajah Sumatera. Sebuah langkah bermula dari permintaan 10.000 hektar dari World Wildlife Fund (WWF), lalu berlipat dua, lalu melebar 10 kali setelah ia menerima surat dari Raja Charles III. Saya sedang mempunyai rencana untuk membangun konservasi gajah di Aceh. Jadi ini cerita benar. Suatu saat saya didatangi, dikirim utusan ke saya oleh kelompok pencinta atau konservasi alam World Wildlife Fund (WWF). WWF ini pembinanya Raja Charles III, salah satu pembina. Jadi utusan datang ke saya. Mereka tahu bahwa saya sebagai pengusaha, sebelum saya masuk politik saya pengusaha. Saya punya HTI, konsesi HTI di Aceh. Dipercaya kepada saya cukup besar, itu 98.000 hektar di daerah Takengon, Aceh. Kemudian WWF ini bertanya, bersediakah saya memberi dari 98.000 hektar itu diserahkan kepada mereka untuk dikelola menjadi kawasan perlindungan gajah. Mereka ajukan 10.000 hektar. Datang utusan itu dan langsung saya tolak. Saya tidak setuju. Tidak akan saya kasih 10.000 hektar untuk kawasan gajah tersebut. Saya akan kasih 20.000 hektar. Jadi kaget mereka itu. Si utusan kembali ketemu mereka ini aktivis WWF. Setelah menghadap saya dan dia ulangi, saya punya apa ya, tadi presiden tolak ya, nggak dikasih 10.000. Kecewa mereka mukanya, tapi dikasih 20.000. Wah, mereka cerah gitu. Kemudian cerita ini sampailah ke Raja Charles III di Inggris, karena beliau sangat concern terhadap perlindungan alam dan satwa, flora dan fauna. Beliau tulislah surat ke saya, diantar oleh duta besar Inggris. Di ruangan saya di Istana Merdeka, si duta besar Inggris menyampaikan surat dari raja. Ya, menyampaikanlah terima kasih atas dukungan saya dan sebagainya. Begitu saya baca surat dari Raja Charles, saya sampaikan ke duta besar, memang dari konsesi yang saya kuasai, saya serahkan 20.000 hektar. Tapi karena surat dari Raja Charles ini, saya ambil keputusan sekarang, saya serahkan 90.000 hektar untuk kawasan perlindungan.
saya sisakan 8.000. Ya. 90.000 saya putuskan, jadi tadi itu slide-nya salah gitu. Ya. Sudah 90.000 kita serahkan. Nanti diproses ya. Mensesnek dan Menteri Kehutanan. Ya, surat dari Raja Charles yang dikenal sebagai Raja Peduli Lingkungan disebut sebagai titik balik. Kata Prabowo setelah membaca surat itu, ia mengerti inilah saatnya meninggalkan warisan. Bukan warisan kuasa, tapi warisan konservasi. Sebuah pesan moral yang selaras dengan apa yang pernah disampaikan oleh Raja Charles dalam pidatonya, bahwa untuk menyelamatkan bukan hanya gajah, tapi lebih banyak spesies, kita harus membangun kolaborasi, bukan konflik. Dan lebih jauh lagi, Raja Charles mengingatkan, apapun yang kita ambil dari alam, kita harus memberikan sesuatu kembali, agar alam bisa menahan kita. To rescue not only just elephants now, but even more species as the trust and the family develop an even greater ability to manage the human and animal conflict. And it just seems to me that it's a great example of why collaboration is far better than conflict, and also why, if we're going to rescue this poor planet from continuing degradation and restore some degree of harmony to the proceedings, we must also understand that whatever we take and exploit from nature, we need to give something back in return to enable nature to sustain us. So it is very important to remember that. Thank you. Pesan inilah yang mungkin menyentuh sisi lain Prabowo, yang selama ini lebih dikenal sebagai pejuang negara, kini juga pejuang alam. Apakah kebetulan bahwa di saat yang sama PSI mengganti logo mawarnya menjadi gajah putih berkepala merah? Simbol gajah selalu mengandung makna dalam, kebijaksanaan, kekuatan, dan daya ingat tajam. Banyak yang bertanya apa hubungannya PSI dengan gajah? Atau apakah PSI tahu bahwa Prabowo sedang menyiapkan narasi baru, atau ada jalur khusus komunikasi simbolik yang tidak kita lihat? Dalam pidatonya, Prabowo bahkan mengatakan, ini intel PSI pintar sekali, bisa baca hati presiden. Seakan inilah politik simbol paling nyata, paling diorkestra, dan paling memukau sepanjang era pemerintahan modern. 90.000 hektar bukan angka kecil. Ini setara lebih dari 2 kali luas Jakarta. Dahulu dikelola oleh perusahaan HTI, kini dikembalikan untuk mereka yang tak bisa bicara, gajah-gajah Sumatera yang semakin terjepit antara perkebunan dan pertumbuhan ekonomi. Prabowo menyisakan 8.000 hektar untuk dirinya, selebihnya untuk alam. Langkah yang langka di era di mana lahan lebih sering dikeruk daripada dilindungi. Tidak sedikit yang memuji, namun tidak sedikit pula yang menuding ini hanya strategi citra. Reaksi publik tidak selalu seindah yang diharapkan. Sejumlah netizen melontarkan komentar pedas terhadap pergantian logo PSI menjadi gajah. Seorang netizen menulis, kata orang-orang gajah itu singkatan dari nggak ada ijazah. Tak sedikit yang bilang wajah gajah di logo itu lebih mirip celeng daripada gajah. Komentar-komentar ini terlihat di berbagai platform. Semua ini menunjukkan betapa simbol politik masih menjadi sasaran kritik. Tapi di tengah sindiran dan guyonan kita masih bisa bertanya, jika makna gajah sebenarnya dalam dan agung, mengapa publik tak melihatnya demikian? Di wilayah utara Sumatera, populasi gajah diperkirakan tinggal 700 ekor saja. Di Waikambas, Lampung, mereka juga hidup dalam tekanan meski sudah jadi taman nasional. Prabowo berkomitmen untuk memperkuat konservasi di 2 wilayah ini. Tapi pertanyaannya, mampukah komitmen ini tahan uji saat interest industri kembali masuk? Seperti gajah, rakyat juga punya ingatan. Kita akan ingat siapa yang pernah membangun dan siapa yang hanya berkata tanpa berbuat. Dan seperti gajah yang diabaikan, kita akan menjadi besar ketika ada yang berani melindungi bukan menguasai. Ketika simbol gajah diadopsi PSI dan hutan gajah diserahkan Prabowo, kita tidak lagi bicara satwa semata. Kita sedang menyaksikan gajah-gajah politik yang mulai bergerak. Lambang gajah, gagah perkasa. Simbol kuat, penuh makna. PSI hadir membawa rasa untuk rakyat. Ayo berjuang bersama. Ini partai-partai lain harus hati-hati kita nih, ya.
Jadi saya terima kasih saudara milih gajah sebagai simbol. Dan itu pun juga pinter juga, jadi saya agak ada titik lemah kalau menghadapi PSI sekarang ini. Akalnya banyak rupanya ini PSI.